Pondasi bor pile adalah tiang pondasi dalam yang berbentuk tabung, yaitu berfungsi meneruskan beban struktur bagian di atasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah keras di bawahnya. Adapun jenis alat yang digunakan untuk pelaksanaan pembuatan pondasi bor pile diantaranya alat bor pile mini crane, tower crane mobile atau diesel winch. Proses publikasi tulangan. Pada proses publikasi tulangan ini, besi tulangan sepanjang 12 meter dibentuk spiral, bertujuan sebagai sengkang dari bor pile. Tulangan sengkang menggunakan besi berdiameter 16 mm. Besi tulangan yang sudah berbentuk spiral dirakit dengan menggunakan tulangan berdiameter 25 mm. Dan diikat dengan kawat bendrat dengan jarak antara sengkang 10 cm. Pada publikasi tulangan ini dirakit sepanjang 16 meter dengan menggunakan satu sambungan dengan panjang 10 dan 6 meter. Proses penyambungan tulangan dengan cara diikat dengan kawat bendrat. Proses pengeboran. Pada proses pengeboran ini menggunakan sistem dry drilling, yaitu tanah dibor dengan menggunakan mata bor spiral dan diangkat setiap interval kedalaman 0,5 meter. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai kedalaman 16 meter. Setelah mencapai suatu kedalaman yang mencukupi untuk menghindari tanah di tepi lubang berguguran, maka perlu dipasang casing, yaitu pipa yang mempunyai ukuran diameter dalam kurang lebih sama dengan diameter lubang bor. Casing dipasang setelah lubang bor mencukupi. Setelah mencapai kedalaman rencana, pengeboran dihentikan. Sementara mata bor dibiarkan berputar, tetapi beban menekan dihentikan dan air sirkulasi tetap berlangsung terus sampai cutting atau serpihan tanah betul-betul terangkat seluruhnya.
Selama pembersihan ini berlangsung, baja tulangan dan pipa training sudah disiapkan di dekat lubang bor. Setelah cukup bersih, stang bor diangkat dari lubang bor. Dengan bersihnya lubang bor diharapkan hasil pengeboran akan baik hasilnya. Pembersihan harus dilakukan dengan alat pembersih khusus atau cleaning bucket dengan ukuran yang sesuai dengan lubang bor untuk memastikan bahwa lubang tersebut sudah bersih. Pemasangan tulangan. Kerangka baja tulangan yang telah dirakit diangkat dengan bantuan diesel winch dalam posisi tegak lurus terhadap lubang bor dan diturunkan dengan hati-hati agar tidak terjadi banyak singgungan dengan lubang bor. Setelah rangka baja tulangan terpasang, pipa training disambung dan dimasukkan ke dalam lubang dengan panjang sesuai kedalaman lubang bor. Pengecoran bor pile. Pengecoran dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari kemacetan pada pipa training. Dengan sistem training ini, pengecoran dimulai dari dasar lubang dengan mendorong air atau lumpur dari bawah menuju keluar lubang. Setelah pipa training penuh dan ujung pipa training tertanam beton sehingga beton tidak dapat mengalir karena ada tekanan di bawah. Untuk memperlancar adukan beton di dalam pipa training, maka perlu dilakukan hentakan-hentakan pada pipa training. Pipa training harus selalu tertanam di dalam adukan beton dan pengisian di dalam corong harus dijaga terus-menerus agar corong tidak kosong. Pengecoran dihentikan setelah adukan beton yang naik ke permukaan telah bersih dari lumpur. Bila pengecoran dihentikan di bawah permukaan tanah, maka tinggi pengecoran minimal harus 0,5 meter di atas level rencana bagian atau board pile, sampai beton pada rencana bagian atas tidak tercampur lumpur lagi. Kemudian, pembongkaran casing pada board pile.
Pemasangan pel cap. Pada proses ini, bor pel yang sudah jadi diberi tekanan sampai hancur dengan ukuran yang sudah ditentukan sampai besi tulangan dari bor pel terlihat. Kemudian, bekasting dipasang sesuai dengan ukuran pel cap yang direncanakan. Lalu pel cap dimasukkan dan dirakit dengan tulangan bor pel, diikat dengan kawat benrat. Pengecoran pel cap. Setelah proses pemasangan pel cap dan tulangan kolom, maka proses selanjutnya yaitu pengecoran plat pel cap.